Ih, halo, musnya nggak mau. Musnya, iya, musnya kenapa nggak mau? Lah, musnya kenapa berhenti? Ya, musnya berhenti. Bentar, musnya kok nggak mau sih? Halo, mus, nggak mau mus. Ih, musnya berhenti. Ah, mesti pakai mus yang ada kabelnya, mus. Ih, sebentar saya ambil mus yang ada. Udah. Si musnya. Ya, sudah bisa ditangkap ya suaranya. Oke, 60 kali. Coba, wih, sifat musabah sudah. Ah, musabah sudah jadi. Terus, coba 70 nih. Ismu tafdil. Ismu tafdil sudah kan? Halo, Sudah Ustadz. sudah. Sekarang ismu zaman wal makan kan? Iya Ustadz. Iya, ismu zaman wal makan. Ya, sebenarnya ini zaman dan makan itu adalah sebuah sigot yang sama. Oke, ini ismu zaman wal makan. Ya, dinamakan isim zaman dan isim makan karena menunjukkan waktu dan tempat. Ya, menunjukkan waktu dan tempat. Coba ini 51 kali. Iya. Nah, ismu zaman sama di sini ya. Nah, di sini ya. Oke. Kita belajar dari sini boleh, belajar dari sana juga boleh ya. Jadi di sini ismu zaman itu apa namanya? eh yang menunjukkan waktu kapan terjadinya sebuah pekerjaan ya. Huma isman musmani mustaqoni ala siratin wahidah. Lidalalati ala zamani wuqu'il hadas wa makanihi. Ya, jadi ismu zaman adalah isim mustaq ya dari satu siroh, dari bentuk yang sama ya, dari siroh yang sama, dari bentuk yang sama. Lidalalati atau lidilalati ya ala zamani wuqu'il hadas, untuk menunjukkan waktu terjadinya sebuah kejadian. Wa makanihi, dan tempat kejadian itu. Oke, ini juga sama. Ini contohnya di sini ada wazan apa? Maf'al. Ismul makan ya. Maf'al. Nah, di sini ada al-bayan. Ini idza kana sulasi madmumul ain fil mudhari, ya di sini yahrubu ya, makanya mahrob. Mahrob ya. Terus idza kana sulasi maftuhul ain fil mudhari laja'a yalja'u malja. Ya, jadi kalau madmum, kalau maftuh itu wazannya juga malja. Artinya wazannya maf'al, mal'ab, mamar ya. Di sini makman ya, manfad ya, marsad, makrob. Nah, sama.
ya. Jadi wazannya adalah maf'al. Kalau itu dia maftuhul ain fil mudhari wa madmul ain, terus satu lagi ya mu'talam mutlak. Ya, mu'talam mutlak itu artinya apa namanya? Yaitu yang huruf lamnya ya ada huruf ilat. Sini mu'tal lam mutlakon. Ya. Sini ada saro, yasri, masro. Naja, yanju, maja, manja. Ya. Syafa, yasfi, masfa. Ya. Syafa, yasfi, masfa. Sa'a, yas'a, mas'a. Mas'a ini artinya bisa tempat apa namanya sa'i atau waktu sa'i. Sekarang coba kita perhatikan di sini, satu lagi di sini. Nah ini kan Anda bisa perhatikan di sini ya mana yang zaman dan mana yang kan. Sekarang kita perhatikan Mas'al hujjaju baina sofa wal marwata. Ya. Mas'al hujjaju Mas'al hujjaji. Mas'al hujjaji ya baina sofa wal marwata. Ya. Ini pasti menunjukkan ismul makan. Ya, ismul makan. Kenapa ismul makan? Nah, di sini tempat sa'i para jamaah haji, ya, mas'al hujjaji baina sofa wal marwah. Jadi dia sirohnya sama. Ya, sirohnya itu sama. Terus yang kedua, as-sobahu mas'an nasi ilal amal. Ya. Mas'a di sini dan mas'a yang di sini itu wazannya atau sirohnya wazannya sama, bentuknya sama. Tetapi yang satu ismul zaman, yang satu ismul makan. Ya, yang di atas itu ismul makan, yang di bawah ismul zaman. Nah, bagaimana Anda tahu? Ya, dari konteks. Ya, bagaimana Anda tahu itu dari konteks? Ya, jadi dari konteks ya, dari konteks. Anda bisa mengatakan ismul zaman karena di sini ada konteksnya as-sobahu. Anda bisa mengatakan ismul makan karena di sini ada bainas sofa wal marwah. Nah, oke, ya. Sekarang yang kedua ini ya, mabda sibakid darajat taif. Ya, mabda sibakid darajat taif. Nah, sekarang kalau tadi sudah saya apa namanya jelaskan, sekarang coba yang kedua. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan mana ismul zaman, mana ismul makan. Ini ada mabda sibakid darajat taif. Mabda'ul amil hijri syahrul muharram. Nah, sekarang mana yang ismul makan? Halo? Halo? Ismul makan yang atas, Ustaz. Mabda'u sibak. Mabda'u. Iya, yang atas ya, yang atas itu mabda ismul makan. Kenapa? Karena dia menunjukkan tempat yaitu taif, yaitu start ya, ya, startingnya ya, starting perlombaan sepeda ini ya. Ya, starting perlombaan sepeda itu di taif. Ya, starting. Nah, mabda'ul amil hijri asyahrul muharram. Nah, itu startingnya ya, startingnya tahun hijriah itu adalah ini tiba-tiba muncul ini. Ya, startingnya tahun hijriah itu adalah syahrul muharram. Maka di sini disebut ismu zaman. Ya, jadi yang menentukan makan dan zaman adalah konteks, ya, adalah konteks. Yang kedua juga sama di sini kan. Matla'us syamsi sihatus syarqi, ya. Tempat terbitnya matahari sebelah timur, ya. Matla'us syamsi yata'akhir sitaan, ya. Waktu terbit matahari itu apa? Berakhir ya, berakhir ya di sini sitaan ya ta'akhir ini bukan berakhir ya, artinya terlambat ya. Sitaan pada waktu musim dingin ya, musim dingin. Kalau musim panas itu as-saif ya. As-sita itu musim dingin. Ya, jadi di sini ada ismul zaman dan di sini ismul makan. Wazannya sama.
Ya, mana yang zaman dan makan Anda bisa menentukan melalui konteks. Nah, maka itu Anda harus tahu artinya. Ya, maka itu Anda harus tahu artinya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini lagi ya. Oke. Ya, kita balik ke sini lagi. Nah, tadi ada wazan maf'al. Sekarang ada wazan maf'il. Kenapa dia maf'il? Nah, idza kana sulasi maksurul ain fil mudhari. Apabila ya ain fi'il dalam fi'il mudhari itu maksur dikasrohkan. Ya, aridho ya aridu, ya azilo ya azila, ya zilu, ya akoda ya kidu, halla ya hillu, ya halla ya hillu, bata ya bitu. Nah, maka ya maka wazannya atau sigohnya dengan wazan maf'ilun, dengan wazan maf'ilun. Perhatikannya dengan wazan maf'ilun. Nah, juga waqafa yaqifu ya. Idza kana sulasi misalan wawiyan mutlaqan sahihul lam. Nah, di sini ada waqafa yaqifu, ada wa'ala ya ilu ya, wa'ala ya ilu. Ya, nah, ini yang apa namanya? eh misal wawi itu berarti misal itu ya, harful ilahnya ada di ain di fa fiil ya, ada di depan. Idza kana sulasi misalan wawiyan mutlaq sahihul lam ya, sahih. Nah, lam fiilnya adalah di sini lam fiilnya adalah apa? Sahih. Lam fiilnya adalah sahih. Jadi di sini ada waqifa yaqifu, ada wa'ala ilu. Nah, terus ada waroda yaridu. Nah, di situ maka wazannya adalah maf'ilun. Ya, wazannya maf'ilun. Sekarang perhatikan di sini ya, di contoh ini kan sama. Makkatu al-mukarramatu ya. Makkatul mukarramatu mahbitul wahyi. Ini zaman atau makan? Halo? Zaman atau makan? Makkatul mukarramatu Makan. mahbitul. Hah? Makan, Ustaz. Makan. Makan, Ustaz. Makan. Iya, sekarang mahbidut ta'irati ya, mahbidut ta'iratil hujaji fajrul yaum. Zaman atau makan? Hah? Zaman. Zaman. Di sini berarti ada kata fajrul yaum. Jadi pesawat haji itu ya, di sini landing ya, habatoyah itu landing benar ya. Habatoyah ya landing ya, landing itu pada waktu fajar hari ini ya. Jadi di situ terus yang kedua Maulidur Rasul. Maulid Rasul alaihissalam Makkah ya, Makkah tuh ya. Jadi tempat lahir ya Rasulullah SAW adalah di Makkah. Syahrul Rabiul Awal Mauliduhu alaihis salam. Nah, ini Rabiul Awal itu eh, tanggal lahirnya misalnya gitu, atau bulan lahirnya itu adalah Syahrul Rabiul Awal. Seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya Anda ingin tahu bahwa mana isim maf'ul dan mana isim maf'ul, mana ismul zaman dan ismul makan. Ya, sekarang Anda perhatikan seperti itu. Ya, sudah tahu kan berarti mana yang ismul makan dan mana ismul zaman. Nah, oleh karena itu ketika ada soal misalnya coba tentukan mana ismul maf'al, ismul zaman dan ismul makan, Anda harus bisa. Coba contohkan misalnya ismul zaman, Anda harus bisa bikin contoh. Anda nggak bisa bilang mahbid gitu aja nggak bisa. Ya, saya misalnya akan memberikan sebuah soal, coba berikan contoh ismul makan, ya, atau ismul zaman. Maka Anda tidak boleh apa namanya membuat seperti ini saja, mahbitun, terus matlaun nggak bisa, harus ada kalimatnya. Jadi harus ada berupa jumlah, ya, karena yang menentukan ismul zaman dan ismul makan adalah jumlahnya, ya. Kapan dia menjadi ismul zaman dan kapan dia menjadi ismul makan. Ya. Sampai di sini ada yang paham?
Ada yang tidak paham? Halo, paham ya? Jadi yang menentukan ismul zaman dan ismul makan itu ada eh, harus ada konteksnya seperti itu, ya. Nah, sekarang ada satu lagi nih, satu lagi coba kita lihat ya, satu lagi. Nah, satu lagi. Di sini min ghairi sulasi. Kalau tadi yang dari sulasi, sekarang min ghairi sulasi, ya. Sekarang yang ghairu sulasi. Ghairu sulasi itu bisa rubai, bisa humasi, bisa sudasi, ya. Bisa rubai, bisa humasi, bisa sudasi. Ya. Nah, di sini ada contoh istama'a yastami'u mujtama'un. Inqata'a yanqati'u unqata'un. Istauda'a yastaudi'u mustaudaun. Nah, ya tiani ala wazni ismul maf'ul. Nah, keduanya ya, ismul zaman dan ismul makan, ya. Ismul zaman dan ismul makan itu ya bentuknya diambil dari ya, diambil dari apa? Dari wazan ismul maf'ul. Ya, diambil dari wazan ismul maf'ul. Atau ai ala waznil mudhari, ya, atau sama dengan wazannya fiil mudhari. Ma ibdali harful mudhara'ah dengan apa? Ma ibdali harful mudhara'ah miman madhmumatan waftah ma qoblal akhir, ya, dengan mengganti huruf mudhara'ah ini menjadi mim yang didomahkan dan memfatahkan sebelum akhir. Makanya mustama, ya, mustauda, mungkotok. Nah, itu adalah wazan ghairu sulasi yang bentuknya sama persis dengan isim maf'ul. Sama persis. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda disuruh membedakan mana isim maf'ul dan mana ismul zaman, itu Anda harus tahu ya, yang isim maf'ulnya itu sama, ya, sama. Iya, isim maf'ulnya sama. Nah, ini yang ada di buku ini kan. Nah, tinggal kalau di sini langsung tamrinat ya. Nah, tapi kalau di buku yang satunya lagi, ini Jabalu Arafat Mustama'ul Hujjah. Ya, ya, Gunung Arafah maksudnya kan. Ya, Gunung Arafah itu tempat berkumpulnya para haji. Terus Yaumu Arafat Mustama'u Al-Hujjah. Nah, ya, hari Arafah ya adalah waktu berkumpulnya para jemaah haji. Al-maktabatu multaqa al-musakifin. Ya, perpustakaan itu ya adalah tempat bertemunya para peneliti. Ya, para peneliti atau orang-orang yang musakif itu adalah orang yang memperhatikan. Ya, sakofah itu adalah orang yang musakif itu yang banyak ya wawasan. Ya. Rajulun musakif. Rajul musakif itu orang yang banyak wawasan. Ya. As-saqafah itu bisa berarti budaya, bisa berarti peradaban, ya, ya seperti itu. Yaumal Jum'ati, ya, Yaumal Jum'ati, multaqal musallin, ya, hari Jumat itu adalah waktu bertemunya para orang-orang yang sholat. Ya. Al-qalbu mustaudaul asrar. Al-qalbu mustaudaul asrar. Hati itu adalah apa? Tempat menyimpannya rahasia, ya. Tempat menyimpannya rahasia atau gudang rahasia. Nah, al-lailu mustaudaul asrar. Malam itu adalah waktu, ya. Malam itu adalah waktu menyimpan atau gudangnya rahasia. Jadi kalau malam itu ya Anda misalnya mau apa namanya merasakan sesuatu misalnya,
Nah, itu di malam hari. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah kan? Jadi kalau Anda mau baca lagi di sini, ya di sini sama dengan penjelasan saya tadi, ya al-idhah. Nah, iqra'il amsilah majmatu alif. Ya. Bacalah ya contoh-contoh yang ada di kelompok alif. Tadi kan wa ta'amal al-asma'a lati tahta khattun fiha ya wa hiya mas'a mabda matla ya. Jadi di contoh yang pertama tadi ya ini kalau Anda mau belajar sendiri sebenarnya bisa ya. Yang penting Anda bisa bahasa Arabnya ya karena Anda apa namanya di prodi bahasa Arab tentunya bisa bahasa Arab. Tajid annaha fil majmuati alif fil majmuati hamzah atau alif ya. Kamu temukan bahwa contoh-contoh atau ya contoh-contoh di kelompok alif ya tadulu ala makani wuku'il fi'li ya menunjukkan tempat terjadinya sebuah pekerjaan ya fal mas'a maka kata mas'a dalla ala makani sa'yi menunjukkan tempatnya orang sa'i wal mabda dalla ala makanil bid'i dan mabda itu ya kosakata mabda itu menunjukkan tempat permulaan ya tempat starting ya tempat starting wal matla dalla ala makan tulu ya menunjukkan tempat terbit ya tempat memancar ya tolak ayat ba'ugi memancar ya terbit tolak al badru ketika bulan purnama itu bersinar terang ya memancar ya wa kullu ismin min hadzal nau yusamma ismul makan ya dan semua isim-isim tadi yang tadi di atas itu kan di atas itu nah di atas yang tadi ini kan yang mana ini ada masa ada mabda ada matlab nah semuanya itu disebut ismul maka gampang kan gampang nggak halo halo gampang nggak Ustaz. gampang atau susah Gampang. gampang ya Alia gampang ya Alia Insya Allah, Ustaz. gampang atau susah Gampang. Insya Allah. gampang iya gampang ya kok pakai insya Allah sih saya tanya Jika nih ya Allah menghendaki, Ustaz. iya sekarang saya tanya Alia sudah makan belum Sudah. pakai insya Allah nggak Enggak. Kan tentu. Yakin. Sudah yakin. oh sudah yakin ya Alia sudah makan belum sudah kan Alia sudah paham kan kenapa pakai insya Allah Karena jika Allah menghendaki, Ustaz. sekarang kalau Alia sudah makan belum Udah. Kan ini udah tentu, Ustaz. Udah pasti. udah pasti udah pasti makan ya tapi kalau paham belum pasti gitu ya oh saya bilang sudah paham oh belum pasti Ustaz gitu ya Alia masih sakit Hah? Nah, Ustaz. Nah, Sakit apa nih flu. Wih, flu. oh sakit flu iya, iya, iya. Sakit flu ya oke 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 ya semoga aja sehat ya luar biasa ya iya. Kurang vitamin C itu berarti Alia ya iya. Nah, saya pikir ini di sini semuanya artinya sama ini. Ya. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ya. Ini kan ismu zama, ismul makan, yang kedua adalah ismul zaman. Nah, ismu zaman dan ismul makan itu satu wazannya. Ya, satu wazannya apabila tadi kan apabila apa? Apabila tadi kan apa sudah diperhatikan di sini. Saya juga nggak hafal sebenarnya kan.
Saya itu sekarang ininya itu nggak hafal nih, idakana itu nggak hafal sudah, ya kan? Harus lihat buku saya, ya. Ini seperti ini saya harus lihat buku. Idakana sulasi madmum, madhul ain, lihat buku sekarang. Saya harus lihat buku. Maftuhul ain saya harus lihat buku. Tetapi ya, walaupun nggak lihat buku, saya tidak akan di sini mengatakan malji, nggak akan, mengatakan maslih, nggak akan, ya. Karena apa? Sudah otomatis di sininya, ya sudah otomatis. Saya nggak akan mengatakan malib, pasti malab, ya kan? Nah, seperti itu. Maka yang menurut saya karena bahasa itu adalah praktis, ya, bahasa itu adalah penggunaan, ya. Nah, maka ya walaupun nggak tahu tata bahasanya, ya kan, walaupun nggak tahu kuaitnya, mungkin karena uh, sudah menjadi kebiasaan, ya paham, ya kan. Kita mungkin nggak perlu tahu misalnya kan, misalnya mahasiswa UNJ itu adalah frase, ya frase apa, ya. Nah, mana kalimat pewatasnya, mana kalimat intinya, ya kalimat intinya adalah mahasiswa, apa mahasiswa, ya mahasiswa, kata intinya adalah, kata pewatasnya adalah UNJ. Nah, mahasiswa UNJ adalah frase, frase apa? Nah, ya coba, ya koordinatif, subordinatif. Nah, mungkin Anda nggak perlu tahu kali, ya, ya. Tapi kita sudah bisa mengatakan bahwa mahasiswa UNJ. Nah, itu sudah cukup, kan? Nah, seperti itu. Itu yang kadang apa namanya, eh, bahasa itu enggak, artinya tata bahasa itu menurut saya ya penting mungkin ya bagi orang yang di luar apa namanya, luar pengguna bahasa, ya. Orang Indonesia itu sangat pintar, ya sangat pintar nahwu dan sorofnya. Kalau kuliah misalnya di Saudi, ya, atau kuliah misalnya di Mesir, ya, di negara-negara Arab, mahasiswa Indonesia itu terkenal nahwu sorofnya pintar-pintar. Iya, nahwu sorofnya itu pintar-pintar, nahwu sorofnya mahasiswa Indonesia. Tetapi kalau suruh ngomong nggak bisa, gitu kan, gitu. Suruh ngomong nggak bisa. Beda dengan orang Arab, kan. Nah, dia ngomong pintar, gitu kan. Tapi disuruh mengelaborasi mana mubtada, mana khobar, kenapa ini seperti ini. Nah, jawabnya ya gitu aja, gitu. Emang begitu, gitu loh. Ya, saya pernah punya mahasiswi, ya, temannya Bu Fatwa itu, yang mungkin Anda pernah diajar atau enggak, saya waktu di Korea Arabia, namanya Ustazah Balkis, ya. Itu SMA-nya di Saudi. Ya, Ustazah Balkis temannya Bu Fatwa itu SMA-nya di Saudi. Iya, ketika dia belajar apa namanya sorof dengan saya, nahwu dengan saya, dia nggak begitu pandai nahwu sorofnya, nggak begitu pintar, ya. Tetapi disuruh baca ya bisa aja, ya kan. Nah, kenapa ditanya, kenapa kamu baca seperti ini? Kamu tahu nggak ini wazannya adalah wazan apa namanya ismul makan? Oh, nggak tahu dia, ya nggak tahu. Kenapa dibaca malja ya? Ya udah malja itu begitu kan, gitu. Itu cirinya mahasiswa Indonesia, ya, dan mahasiswa orang Arab itu. Ternyata orang Arab dan orang Indonesia pintar, Indonesia ininya nahwu dan sorofnya. Seperti itu, ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan mengenai ismul zaman dan ismul makan? Nggak ada, kan? Iya, nggak ada. Ada nggak? Halo? Nah, ini sama nih kan, sudah kawaid, ya. Ismun mustaq ya dulu ala makan buku fiil, yaitu isim yang mustaq yang menunjukkan tempat di mana terjadinya eh, sebuah pekerjaan. Ismul zaman ala zamani wuku'il fi'li, tempat terjadinya di mana, seperti itu. Oke, ya. Kemudian lewat di sini ada wazan maf'al, ada juga wazan maf'il. Nah, ini kan ada wazan maf'il. Sudah, kan? Kemudian yang apa namanya ghairus sulasi. Ghairus sulasi itu isim isim zaman dan makannya sama persis dengan wazan isim maf'ul, ya. Wal fi'lu sulasi, ya. Jadi yusaghani min fi'li sulasi ala wazn ism maf'ul apa? Kalau ghairus sulasi, ya ghairus sulasi. Nah, seperti tadi kan sudah, kan?
Udah jelaskan. Jadi kalau yang ghairus sulasi itu di sini wazannya adalah apa? Sama dengan ismul maf'ul atau ai ala waznil mudhari atau dengan wazan mudhari tetapi huruf mudhari'ahnya diganti mim dhammah dan difatahkan sebelum akhirnya. Maka menjadi mungkotok, mustauda, ya, mujtama seperti ini. Sudah paham ya? Ada yang mau tanya? Enggak ada ya. Sekarang kita lanjut lagi pada jam'ul kasroh, ya, pada jamak taksir maksudnya jamak taksir. Di sini latihannya nanti ya, Anda silakan belajar sendiri ya latihannya. Sekarang ada apa namanya jamak taksir. Oh, ismul alat ya, ismul alat ya, ismul alat. Ismul alah isim alat itu adalah di sini ada satu lagi ya, ismun mustaqun min masdar fi'lim al-mutasarrif ghaliban liyadula alal ada allati hasala fi'lu biwasitatiha, yaitu adalah isim mustaq ya dari fi'il sulasi mutasarrif yang menunjukkan waktu yang menunjukkan alat ya, alat yang bisa dipakai, artinya allati hasala fi'lu biwasitatiha ya, alat yang bisa dipakai ya, yang dengan wasilahnya atau dengan media itu ya bisa. Contohnya di sini adalah wazni mif'alun, ala wazni mif'alun. Jadi isim mustaq di sini isim alat itu adalah isim mustaq ya, termasuk isim mustaq. Wazannya ada mif'alun ya, ada fa'alatun ya, ada maf'alun maf'alun bukan maf'alun ya, mif'alun ya sama di sini ya, ada mif'alun, ada fa'alah, ada mif'alun, ada juga uh, apa namanya mif'alatun ya, mif'alatun. Ada juga uh, di sini ada juga di sini mi'raj ya, sulasi lazim di sini mizmar. Terus, nah ada kalau ini simai ini kan, ini simai ini kan. Nah ada juga yang simai ya, simai itu adalah yang tidak ada wazannya, tetapi berdasarkan orang Arab mengatakan ya simai ya, mi'raj. Nah, mi'raj ya. Mi'raj itu artinya adalah tangga ya, tangga. Ada juga misfah ya, misfatun ya, misfah. Nah ini semua wazannya wazan simai, yang sini wazan simai ini, wazan simai ya, wazan simai itu tapi wazan simainya tapi masih ada bentuk wazannya. Nah ada lagi adalah isim yang memang bentuknya adalah bentuknya seperti itu, misalnya jarosun ya, jarosun itu adalah ya bel ya, faksun, faksun itu kapak, kudung juga itu kapak, itu yang artinya apa namanya eh jarum artinya jarum ya, ibroh, ibroh itu artinya jarum, kudung itu kapak besar ya, terus ada sikin ya, nah terus ada lijam juga, ini semuanya adalah termasuk asma jamidah ghairul mustaq wa ala auzan kasira la. Nah, yang jelas di sini semuanya menunjukkan alat, tapi tidak ada wazannya, nggak ada wazannya. Kenapa nggak ada wazannya? Karena memang dia simai, asimai min asmail alat. Ya. Dia memang menunjukkan isim alat, tetapi simai nggak ada wazannya. Iya, itu semua isim alat ya. Di sini juga ada di sini ya. Ini kalau Anda mau belajar di sini, nah cuma kadang Anda nggak mau belajar ya. Pak, saya mau belajar, cuman
Kenapa saya nggak tahu juga? Ya kan di sini bahasa Arab semua, Pak. Saya nggak tahu, gitu kan. Nah, kalau justru nggak tahu itu sebenarnya adalah satu hal yang bagus menurut saya. Karena kalau Anda nggak tahu, berarti Anda harus mencari tahu. Ya. Nah, di sini ada tadi kan ta'rifuhu syaghatuhu auzanuhu. Ya. Definisinya adalah ya sigohnya adalah dan wazannya gimana. Di sini ada mis'ad, ada miskop, ada minzor, ada milkot, ada mithonah, ya, ada mifromah. Nah, di sini seperti sudah saya jelaskan tadi sama ya, yang ada di sana, yang ada di sana itu sama persis. Ya, jadi karena memang di sana juga ngambil dari sini saya kan, yang dari sana itu ngambil di sini. Di sana cuma lebih lebih simpel ya, nggak ada contoh-contohnya yang seperti ini, nggak ada ya. Eh, nggak ada contoh seperti ini. Aduh, ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ismul Allah di situ ya seperti dijelaskan di sini ada wazan simai tetapi dia masih mustaq. Ya, artinya mustaq itu masih bisa diderivasikan dari apa namanya? Dari apa namanya? Fiil ya. Diderivasikan itu artinya diambil dari ya, diambil dari atau berasal dari ya dari isim fiil madhi atau masdar. Nah, itu juga tapi simai ya sebenarnya misfatun ya misfatun itu aslinya adalah misfawah iya tapi di situ misfah. Nah di sini kenapa misfah karena memang apa namanya dia termasuk simai artinya memang dari sononya begitu tapi walaupun dari sononya begitu tetapi dia masih mustaq artinya diambil dari kosakata dari fiil madhi atau masdar. Nah tapi ya ada juga yang apa namanya tidak diambil dari dari isim mustaq maksudnya artinya bukan bukan mustaq ya artinya memang betul-betul simai contohnya jarosun faksun ya terus sahmun ya ada sahmun di sini kan busur panah itu namanya sahmun ya terus misalnya kaus ya kaus itu adalah ini sahmun itu anak panah ini sahmun itu anak panah ya. Terus kalau kausun, ya kausun itu adalah busurnya itu kausun. Ya, kausun itu busurnya, sahmun itu adalah anak panahnya. Ini. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda silahkan apa namanya belajar tiga dari ismul zaman, ismul makan, dan ismul alah. Iya. Sudah kan? Sampai di sini ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada ya, ya wes kalau nggak ada. Sekarang satu lagi yaitu adalah jamak taksir, ya jamak taksir. Nah di sini ada jamak taksir. Nah jamut taksir, ya jamut taksir. Kalau di sini jamak taksir nggak ada, ya di sini jamak taksir itu nggak ketemu, nggak ada di sini jamak taksir. Kenapa nggak ada jamak taksir? Karena memang apa namanya ini buku ini ya yang saya kirim terakhir itu adalah buku yang disesuaikan dengan RPS yang disesuaikan dengan RPS. Maka tidak ada jamak sir. Di sini al-ada tadkiru tanisu karena memang ada tadkiru ini adalah memang pelajaran nahwu ya, pelajaran nahwu, pelajaran nahwu. Nah, kenapa di sini eh, ada sorofnya ya, ada sorofnya. Ya, karena di sini juga ada ada i'rabnya gitu ya, ada i'rab. Sekarang kita kepada jamak taksir. Ya. Anda tahu bahwa jamak itu ada tiga atau bahkan empat ya nanti ya. Ya, jamak mudzakkar salim ya apabila apa namanya ditambah dengan apa mufrad yang ditambah dengan apa? Hah? Jamak mudzakkar salim? Ya Allah.
Ditambah dengan apa? Halo? Wow, nun Ustaz. Waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Waw dan nun atau ya dan nun. Itu jamak mudzakkar salim. Nah, ada juga jamak muannas salim. Ya, yang ditambah alif dan ta. Ya, alif dan ta. Kenapa ditambahkan salim? Karena memang dia selamat dari perubahan. Ya, dia selamat dari perubahan. Ya, dia selamat dari perubahan. Iya. Kenapa dia selamat dari perubahan? Memang nggak berubah. Ya, memang dia nggak berubah. Ya, makanya dinamakan salim mudzakkar salim, muannas salim. Nah, sekarang ada satu lagi namanya jamak taksir. Ya, jamak taksir itu adalah jamak yang pecah. Jadi kasaro itu artinya pecah. Ya. Contohnya misalnya waladun menjadi aulad. Ya. Misalnya itu kan. Terus misalnya lagi misalnya tentang kaksun buus. Ya. Terus misalnya lagi tentang apa? Masjidun masajid. Nah, terus apa lagi misalnya asasun ususun. Ya, asasun ususun. Nah, sekarang kalau kita lihat ya jamu taksir. Ya, jamu taksir huwa ismun itu adalah sebuah isim. Ya, ya dulu ala aksar yang menunjukkan lebih banyak. Ya, lebih banyak dari mana? Lebih banyak minas naini, lebih banyak dari dua. Ya, kalau bahasa Inggris dua termasuk banyak kan? Nah, kalau bahasa Arab dua belum banyak. Ya. Dua itu namanya musanna di bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggris dua itu sudah jamak ya, sudah plural ya, sudah plural. Nah, bitaghyiri dengan perubahan bina'i mufrodihi dengan perubahan bentuk mufrodnya. Jadi jamak taksir adalah isim yang menunjukkan sesuatu lebih dari dua dengan perubahan bentuk dari mufrodnya. Ya, seperti itu definisinya ya, seperti itu. Terus wahada taghyir ya, wahada taghyir ya, wal kasru ya, itu bentuk perubahan, wal kasru dan perusakan, ya, merusak artinya memecahkan. Fi bina'i mufrodihi indal jam'i ya, indal jam'i ketika apa namanya ketika berubah, ketika rusak atau pecah ya dalam dari bentuk ya, dari bentuk apa namanya mufrodnya indal jam'i ketika dijamakkan huwa sababun ya, huwa sababu tasmiyatihi itu merupakan sebab ya penamaan menjadi sebuah jamak taksir ya, menjadi sebuah jamak taksir. Nah, jamak taksir itu variasinya banyak ya. Wa yakunu taghyir, adapun perubahan itu bisa terjadi imma biziyadati ahrufihi ya, imma biziyadati ahrufi, baik itu ya, baik itu imma itu adalah baik itu ya, baik itu biziyadati fi ahrufi ataupun ditambah hurufnya. Misalnya ya sodrun sudur ya, ini ditambahkan halun ahwal, urabun ya korban. Nah, jadi bisa ditambah hurufnya wa imma yangkus. Wa imma yangkus bisa juga dikurangi. Dikurangi dari mufradnya. Contohnya torikun menjadi turukun. Ya, soburun menjadi suburun. Lukmatun ya menjadi di sini lukumun. Iya. Wa imma atau juga bisa ya bitaghyiri harokati ya, bitaghyiri harokati ahrufi atau bisa juga berubah harokatnya saja. Contohnya asadun usudun
Ya, asadun, usudun. Iya. Sampai di sini bisa dipahami ya bahwa jamak taksir itu adalah jamak yang berubah. Kalau saya sih ini nggak usah dihafal. Kenapa nggak usah dihafal? Yang perlu dihafal adalah jamak mudzakkar salim dan muannats salim, itu aja sudah cukup. Kalau misalnya muslimun, ya musliman, muslimat sama muslimun, ya dia nggak bisa menjadi muslimun, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, apakah ini bisa dibuat misalnya torikuna, torikotun? Nggak bisa. Orang Arab mungkin dalam satu kasus mungkin bisa, misalnya kasusnya syair, misalnya syair mungkin bisa saja, ya. Misalnya di sini ini lukamat, ya lukomat itu bisa saja mungkin. Tapi ketika orang Arab nggak pakai, ya, nggak pakai, dia pakainya lukumun, ya yang dipakai adalah lukumun. Nah, itu namanya jamak taksir. Jadi jamak taksir itu bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa harokatnya yang berubah. Ya, sampai di sini bisa paham ya. Jadi Anda dari sini itu bisa paham bahwa apa namanya jamak taksir itu bisa ditambah hurufnya dari bentuk aslinya mufrad, bisa juga dikurangi, bisa juga diganti harokatnya. Nah, gimana bisa tahunya? Sering banyak baca, ya. Bisa tahunya dari mana? Sering banyak baca, ya. Sering banyak baca, iya, iya. Kalau nggak sering banyak baca, nggak bisa, ya. Nah, ternyata jamak taksir itu ada berapa? Ada dua kelompok, ya. Jamak taksir yang qasimu ila qismain. Jamak taksir itu terbagi menjadi dua kelompok. Nah, di situ ada jam'ul qillah wa jam'ul kasrah. Ada jamak qillah dan ada jamak kasrah. Ya, apa itu jamak qillah dan jamak kasrah? Coba kita lihat lagi, ya. Jam'ul qillah huwa ma yadullu ala adadin, alal adad, maksudnya alal adad, ya, yaitu adalah sesuatu. Ma itu isinya adalah, ya, sesuatu atau jamak itu tadi, ya, ya dulu alal adad yang menunjukkan jumlah, ya, yang menunjukkan bilangan minas salasah ila asyra, dari 3 sampai 10 itu dinamakan jamak qillah, ya, dinamakan jamak qillah. Wa ilaika auzanuhu, ya, Anda bisa merujuk bahwa wazan-wazannya itu adalah af'alun, ya. Contohnya ashamun, ya. Af'ulun di sini, af'ulun di sini, bukan af'alun tapi af'ulun, ya, af'ulun, ya. Ashumun, abhur, astur, aflus, ya, adro di sana. Lisan, alsun, nah itu wazannya af'ul. Nah, jamak qillah. Kemudian ada wazan juga af'al, nab, afroh, ya. Asbab, anhar, dar. Iya. Nah, ini jamaknya, wazannya yang qillah itu ada af'ul, ada af'al, ada juga af'ilah. Di sini silahun aslihah, zamanun azminah, ya. Dawaun adwiyah. Ada juga jamak, ya, bentuknya adalah yang jamak qillah itu bentuk wazannya adalah fi'lah. Contohnya syikhah, jirah, ya, jarun, jirah, gulamun, ghilmah, akun, ikhwatun. Nah, itu namanya jamak jamak qillah yang jumlah bilangannya itu ada 3 sampai 10. Ya, sampai di sini bisa paham ya? Paham nggak? Halo, halo Bandung. Halo, paham ya? Halo, Paham, Ustaz. paham. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Kemudian ada jamak kasroh, ya, jamul kasroh, yaitu, ya, jamul kasroh ma yadulu alal adad minas salasah ila ma la nihayah, ya.
yaitu jumlah, yaitu sesuatu, ma itu sesuatu atau isim jamak maksudnya, ya. Ya dulu yang menunjukkan alal adat, yang menunjukkan bilangan atau jumlahnya minas salasah dari 3 ila mala nihayah sampai jumlah tak terbatas, ya. Sampai jumlah tak terbatas, ya. La nihayah ila mala nihayah, sampai mana? Sampai nggak terbatas, ya, ila mala nihayah, ya. Nah, di sini ada banyak wazannya. Ini juga nggak perlu dihafal. Kalau saya ngapal itu juga ini apa namanya, nggak bisa itu kan. Wazannya fu'lun, ya, fu'lun. Akhdara khadra khudrun, ahwara hawra hurun, ya. Di sini, ya, ada aurun, itu aura urun, ini wazannya fu'lun. Kemudian apa namanya, di sini juga ini bukan apa namanya, ini sebenarnya sama ini kan, khudrun, ya sama ini, ya. Terus di sini juga sama ini kan, subrun, fukhrun, ya. Ini bukan ini kan, ini apa ini fual, ini fual, fual, ya, fual, subar, fukhor. Oh, ini bukan ini. Fuulun. Nah, sorry, sorry. Fuulun, ya. Fuulun, fuulun. Kalau tadi fu'lun, ini sekarang fuulun, ya. Subur, ya, fuhur, gufur, kutub, ya, humur. Ini semua jamak itu ada berapa di sini? Ada apa namanya? 7, ya. Ada 7. Nah, di sini ada fa'la, asro, ada fa'lah, ada zolmah, ada fu'alah, ya. Di sini ada su'ah, ya, suqoh. Nah, kemudian ada juga fi'al, ni'am, ya, ada fi'al. Terus yang ketiga di sini ada fu'al juga kan, ada fu'al. Ini fi'al, ini fu'al, ya, ini fi'al. Nah, ini sebenarnya kalau saya sendiri itu belajar, nggak perlu menghafalkan ini, ya, karena saya sering banyak baca buku aja. Saya sering banyak baca buku seperti mungkin pernah saya jelaskan kepada Anda. Saya di zaman belajar itu tidak pernah lepas dari buku yang berbahasa Arab tentunya, ya. Saya harus banyak baca, ya. Kalau ada yang kosakata yang nggak paham, saya selalu tulis di kertas yang berbeda. Kemudian saya merujuk pada sebuah kamus. Oh, ini bacanya ini. Oh, ini bacanya ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya cari tahu juga artinya. Nah, itu caranya belajarnya saya, tapi ya, karena di zaman saya hidup itu jelas berbeda dengan yang Anda sekarang, ya. Jadi Anda mungkin punya apa namanya, punya gaya sendiri, ya. Bagaimana cara belajar, ya. Anda itu punya gaya sendiri, punya metode sendiri karena setiap orang punya kemampuan dan kemauan masing-masing, ya. Ya, ini banyak sekali wajah di sini kan. Ada fi'al, ada fu'al, ya, ada suam, kuat, ya, zuar, ya. Di sini ada siap, ada jifan, ya, kilap, ya, fi'al di sini kan. Wah, ini banyak sekali wazan, coba lihat di sini. Wah, ada 10. Nah, ini ada 16. Nah, 16. Banyak sekali wazannya. Af'ila, ghaniyun aghniya, qawiyun aqwiya, syadidun asyidda. Caranya, ya, dalilun adzilla, ya, zakiyun azkiya. Saya sering banyak baca buku saja, ya. Nah, tapi sekarang, ya, sekarang ada kamus, ada kamus. Kamus apa? Mu'jam jam'ut taksir itu ada. Ya, mu'jam jamak taksir. Ada kamusnya. Anda silahkan cari di apa namanya. Tinggal download kalau nggak salah di perpustakaan maktabah apa itu ada. Saya sudah lupa tata taruhnya di mana, saya nggak tahu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan ada jamak taksir, ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada bentuk lagi satu lagi, ya.
Satu lagi namanya siroh muntahal jumu, ya, yaitu adalah bentuk jamak tak terbatas, ya, siroh muntahal jumu, ya. Nah, ini saya justru tidak menghafal apa namanya wazannya, ya. Cuman menghafalkannya adalah cuman iramanya aja. Aail, aail, gitu aja, ya. Aail, aail, gitu kan. Ini tasabih, tasabih, asofir, konadil, masajid. Ada aail, ada aail. Kalau ini aail, ini aail, aail. Ada juga di sini kan. Nah, ini mafail, fawail, fawail, afail, fawalil. Mafail jamaknya banyak sih sebut mutajumuk. Kalau saya tidak menghafalkan bentuknya seperti ini, teman menghafalkannya iramanya saja. Aail, aail, itu aja, ya. Aail, aail, itu aja, ya. Nah, apakah dia ismu zaman kah, ismu makan kah? Nah, itu di sini namanya yang kalau berwazan bernada irama aail dan aail itu namanya siroh muntahal jumu, ya. Contohnya si mafail, masajid, makatib, fawail, sahaib, rosail, ya, kawarib, kawafil, ya. Nah, ini kawarib itu apa artinya? Artinya perahu kecil, ya kan, perahu kecil. Sobik, akabir. Nah, itu saya tidak menghafalkan apa namanya wazan-wazannya, nggak menghafalkan, cuman apa namanya menghafalkannya cuman aail, aail, gitu aja, udah, ya. Nah, ini semuanya dinamakan jamak taksir. Saya pikir sampai di sini, ya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Hmm? Gampang kan? Iya, gampang, nggak ada yang susah. Ada susah nggak? Nggak ada kan, Fatimah? Nah, besok itu adalah UTS. UTS-nya masuk Zoom, ya. Terus ada link GCR sendiri khusus UTS, ya. Ada link GCR khusus UTS. Nanti Anda masuk ke sana, ya, di link itu Anda ambil soalnya dan Anda kembalikan lagi setelah diisi, ya. Jadi tapi semuanya ngambil linknya dari Zoom, ya. Kalau nggak ambil dari Zoom nggak bisa, ya. Jadi ambil soalnya di Zoom, itu ada di apa namanya chat, ya, ada di kolom chat. Nanti Anda masuk ke GCR, ya, ya. Terus dari GCR Anda unduh apa namanya file soalnya, ya, bentuknya pasti Word, ya, pasti Word, dan Anda kembalikan lagi, ya, kembalikan lagi sesuai dengan waktu dan jamnya. Lalu Anda boleh pergi di ruang Zoom, dan itu aturannya harus buka kamera, ya. Bisa, ya, Ayu Nabila, Alia Zahra, Lutfia. Yang lain pada kemana saya nggak tahu, ya. Mungkin hari ini saya mengganggu Anda, tapi sebenarnya eh, apa namanya kemarin itu, ya, yang CD, yang AB juga kan, itu ketika menjelaskannya dikebut itu akan sampai semuanya, ya. Cuman ketika menjelaskannya nggak dikebut, nah, ini saya terlambat terlambat 3 materi, ya, 4 materi malah, ya. Mungkin waktu itu saya entah mana, ya, menyeleweng, ya, menyeleweng atau apa, ya, dia nyeleweng kali, ya. Jadi materinya dari isim jamid, ya, isim jamid sampai kepada jamak kasroh, ya, sampai ketemu besok pagi, besok sore deh, ya, besok sore, Kan ya. Ustadz mau nanya, Yang bentuk soalnya kayak gimana Ustadz? PG atau esai Ustadz? bentuk soalnya esai, ya, esai tapi sangat-sangat simpel, ya. Paling suruh milih, ya. Jadi di situ misalnya ada yang garis bawah, misalnya bentuknya tadi Anda suruh memilih antara yang misalnya apa, ya, tadi zaman makan, ya. Terus mana yang isi maf'ul, ya, sebutkan mana yang isi masdar, ya. Tinggal gitu saja, ya kan. Nah, gitu. Tinggal tulis, nggak lama kok. Kalau dikerjakan
itu nggak lama. Juga Anda harus latihan belajar menulis Arab kan, ya supaya apa namanya jari Anda itu ya apa namanya hafal dengan keyboard Arab ya. Iya. Kalau dulu kan kita dihafal waktu ujian waktu kecil ya, saya waktu SMP kalau nggak salah ya, itu ada ngetik buta itu kan, ngetik buta ya, nggak usah pakai ini apa namanya ngelihat ini ASDF ini karena ASDF itu dihafal itu semuanya di otak di sini ya jadi gitu kan. Itu termasuk bahasa Arab di situ ya bahasa Arab Anda misalnya shin sin ya ba ya lam alif ya itu hafal semuanya dengan jari tangan Anda. Iya. Kalau Anda nggak bisa menulis bahasa Arab nanti susah karena kemampuan bahasa Arab Anda itu yang akan menjadi apa menjadi masa depan Anda ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Set, Fatimah? Ya, ya, Abdullah Hamam. ya. Tadi yang masalah jamak taksir, Set. Kalau yang kan ikhwan tadi jamu billah. Terus kalau misal ikhwan termasuknya jamu kasroh, Set. Iya, sama ikhwah dan ikhwan itu kan sama kan? Iya, Nah, cuman kan tapi panjang tuh, Set. Ikhwan. iya, makanya gini ya. Tadi kan di situ ada beberapa contoh kan, ya. Ada yang fi'lan, ya kan? Ada mif'al, ada yang pakai apa namanya? Alif dan ada yang tidak pakai alif, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ada ditambah, bisa dikurangi. Nah, ada ikhwan, ada ikhwah, ya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi kalau di belajar saya adalah begini ya. Saya nggak perlu menghafal apa namanya, apakah itu dengan wazan apa saja saya nggak penting kalau menurut saya jamak itu kan. Nah, yang penting kalau bukan ditambah waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun, alif dan ta itu namanya jamak taksir gitu aja saya. Gampang kan? Iya. Nah, wazannya apa? Saya nggak perlu menghafal. Nah, nanti bagaimana kita tahu itu bacaannya ya ikhwan atau ikhwah ya kan? Ya dari kita seringnya banyak baca ya kan? Seringnya banyak baca ya. Kalau untuk menghafal saya pikir apa namanya eh, karena saya juga bukan anak pesantren kan. Nah, kalau anak pesantren itu dihafal tapi itu pakai nazom. Kalau di pesantren itu kan dihafal pakai nazom kan? Iya. Nah, kalau saya bukan anak pesantren juga maka yang penting bagi saya adalah ketika bukan ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun ataupun misalnya apa namanya alif dan ta bukan jamak taksir bukan jamak muannas salim atau mudzakkar salim ya itu namanya jamak kasroh jamak taksir ya jamak taksir gitu kan. Nah, untuk menentukan kasroh dan kilah itu sebenarnya ya tergantung konteks juga sebenarnya ya cuman di apa namanya eh, ditemukan ya beberapa wazan yang menunjukkan jamak kilah dan jamak kasroh. Ya, jamak kilah itu dari 3 sampai 10, jamak kasroh itu dari 3 sampai tak terbatas. Ada juga jamak yang tak terbatas. Ya, namanya sigoh muntahal jumu. Dan sigoh muntahal jumu itu nahunya beda juga ya, artinya harokatnya beda. Ya, misalnya dibacanya fi masa jida, nggak boleh fi masa jidi, tetapi fi masa jida. Kecuali fil masa jidi ada alif lamnya. Nah, itu nanti ada aturannya ketika Anda sudah belajar nahwu ya. Silahkan Anda merujuk kepada nahwu. Iya. Nah, Set. Oke. Kan kalau Ya. yang ntar, Set. Jamu kilah kan tadi 3 sampai 10, Set. Misal Hmm. kalau misal orang Arab penuturnya mereka kan misal ngomong sama orang-orang rame nih. Hmm. Misalnya 11. Nah, itu emang harus di apa dihitungin dulu. Oh, ini berarti nggak boleh nih pakai ikhwah. Misalnya kan tadi harusnya 3 sampai 10 yang jamu kilah. Nah, Iya, itu iya. harus gitu nggak? Harus emang dihitung Sebenarnya benar-benar. gini, ya itu bisa-bisa saja sih, ya kan? Artinya apa namanya seperti contohnya misalnya gini, ya, Anda ketika belajar jamak kan, belajar jamak itu misalnya sekarang 9
mahasiswa. Berapa? Ya, 9 mahasiswa. Nah, 9 mahasiswa. Ya, berapa? Ya, 9 berapa 9? Hmm? Atau 10? Hah? Asyar. 10 asyar ya, asyaratul labin. Ya, asyaratul labin. Nah, tulab di sini apakah bisa lebih dari 10? Sebenarnya juga bisa lebih dari 10, ya. Misalnya gunakan tulab di Indonesia, ya kan? Apakah itu sampai 10? Kan enggak kan? Lebih kan? Ya. Gunakan tulab di Indonesia. Apakah 10? Enggak kan? Iya. Misalnya Anda bilang di perpustakaan ya, fil maktabah kutubun katsiroh, ya. Kutubun katsiroh. Apakah kutubnya itu cuma sampai 10? Kan enggak. Bisa lebih. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, di situ eh, kita belajar jamak kasar dan jamak kilah, ya. Itu kita sering apa namanya? Sering bahasanya apa ya? Sering mengelirukan. Orang Arab juga sering mengelirukan, ya. Jadi untuk menunjukkan jamak kilas 3 sampai 10 kadang juga dipakai untuk apa namanya? Lebih, ya. Lebih dari seperti itu, ya. Seperti apa namanya? Jamak misalnya kuroh, ya. Kuroh itu jamaknya apa? Muannas salim, kurot, ya kan? Nah, apakah itu juga lebih dari 10 atau enggak kan? Enggak kan? Nah, makanya jamak itu ya di sini ditandai saja ya, ditandai bahwa kalau misalnya ada namanya disebut jamak kilah, ada juga yang disebut jamak kasroh. Tetapi di dalam pemakaian ya pemakaiannya orang nggak merujuk ke sana, ya. Orang nggak merujuk ke sana enggak ya. Nah, tetapi orang yang sangat-sangat apa namanya memperhatikan qawaid, yang sangat memperhatikan apa namanya kenahuan atau kesorofan, ya, dia selalu menggunakan kaidah seperti itu. Nah, kaidahnya seperti tadi, ya, kalau emang jumlahnya 8 itu makanya dia gunakan wazan sesuai namanya jamak kilah, ya. Apabila apa namanya lebih dari 10, ya, dia menggunakan wazan jamak kasroh seperti itu. Nah, tetapi ketika Anda ngomong misalnya apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, ya kan? Yang namanya bahasa juga sebenarnya yang penting paham, ya, seperti itu, ya. Tetapi orang yang pemerhati pemerhati ini, pemerhati kaidah, ya, pemerhati qawaid, dia pasti merujuk ke sana, pasti merujuk kepada aturan sorofnya, seperti itu, ya. Itu Abdullah Hammam, ya. Ada lagi mau nanya? Konsep. Sudah jelas, Abdullah Hammam? Dasar. Konsep. Oke, oke, ya. Ini nggak ada yang lain, nggak ada ya. Yang lain pada tutup kamera, mungkin pada sibuk ya. Di hari libur juga saya, yang mohon maaf saya yang ini ya, karena di hari libur kok belajar gitu loh ya. Iya, makanya ini hari libur kok belajar, kan aneh itu kan. Iya, sampai sore lagi kan. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu besok ya. Nanti saya bagi link Zoom-nya. Anda silakan masuk di link Zoom dan ambil soalnya di link GCR. Kemudian Anda kerjakan, kemudian dibalikkan lagi. Ya. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Saya, ya, Afwan ya, saya izin live ya. Nah, Ustaz.